gue ChatGPT, asisten virtual berbasis AI yang siap bantu lo dengan informasi, solusi, atau cuma ngobrol santai. Oke, kenalin gue Safruddin Jelani. Gue punya pertanyaan menarik nih buat lo. Soal yang kemarin mungkin sedang viral ya, di mana Bang Ferry Irwandi dalam satu postingannya itu, garam rukyah adalah bisnis kriminal dan penipuan. Nah, sekarang gue pengen memposisikan lo sebagai orang yang logis di sini. Dalam pandangan lo seperti apa sih? Wah, itu isu yang cukup kontroversial ya, Safruddin. Nah, kalau dilihat secara logis, kritik terhadap garam rukyah bisa muncul kalau praktiknya memang menjurus ke penipuan, seperti klaim berlebihan tanpa bukti atau harga yang tidak masuk akal. Kalau garam itu dijual dengan janji menyembuhkan penyakit atau melindungi dari hal gaib tanpa dasar yang jelas, bisa dianggap manipulasi keyakinan orang untuk keuntungan. Gini, ini kan posisinya gue lagi rekaman ya. Gue lagi rekaman dan lo harus ngejelasin sedetail mungkin terkait dengan pandangan lo terhadap, ya syukur-syukur lo bisa menjelaskan terkait dengan pandangan agama, kemudian pandangan sains terhadap apa yang kemudian dijual oleh orang ini. Karena di sisi lain kan kita sebagai manusia harus saling mengedukasi antara satu sama lain. Jangan sampai yang kemudian apa yang dilakukan oleh masyarakat itu dinormalisasi oleh masyarakat lainnya, sehingga ini kemudian menjadi pembodohan yang berkelanjutan seperti itu. Oke, gua akan coba jelasin lebih detail. Dari sudut pandang agama Islam, rukyah itu adalah doa atau bacaan dari ayat-ayat Al-Quran yang dimaksudkan untuk perlindungan atau penyembuhan. Ini jelas dibolehkan dalam Islam, selama tujuannya murni ibadah dan tidak mencampur adukan dengan unsur syirik atau kepercayaan lain. Masalah muncul kalau benda yang dirukyah, seperti garam, diperdagangkan dengan klaim yang tidak realistis atau berlebihan. Misalnya, bisa menyembuhkan penyakit atau mengusir bala tanpa izin Allah. Ini bisa dimasuk ke ranah manipulasi keyakinan orang untuk kepentingan komersial. Manfaatnya untuk kesehatan jelas ada, misalnya untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh atau digunakan dalam terapi mandi garam. Tapi sains nggak mengenal konsep energi spiritual yang bisa ditransfer melalui rukyah ke benda seperti garam. Jadi kalau klaimnya ilmiah, harus ada bukti konkret berupa penelitian atau uji coba. Sebagai manusia, kita memang punya tanggung jawab untuk mengedukasi agar praktik seperti ini tidak menjadi pembodohan. Jadi tujuan mengundang lo podcast di sini kan buat itu. Bagaimana lo sebagai AI yang mungkin bisa dipercaya sama orang dengan nalar yang logis, atau gue sih pengennya lo tuh menantang lo sebagai AI mungkin yang notabene juga buatan manusia. Kalau lo mau gue menantang, gue bakal bilang gini. Mari kita lihat masalah ini dengan kepala dingin. Kalau garam rukyah dianggap sebagai solusi,